Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak Henok selaku dosen mata kuliah Oracle Database Administrator dan Ci Jessica selaku asisten dosen mata kuliah Oracle Database Administrator. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Valentin dengan NIM 825240028. Saya Christian dengan NIM 825240001. Saya Davina Lauraliawan dengan NIM 82500. Pada hari ini kita akan mempresentasikan materi dengan judul Default or Null for Insert and Update. Default or Null for Insert and Update adalah sebuah constraint deklaratif yang dimana aturannya ditanam langsung pada definisi table. Dia juga berfungsi sebagai interceptor atau penghadang nilai null, di mana fitur ini mengubah perilaku standar database dalam menangani input data. Normalnya, jika aplikasi ini mengirimkan nilai null secara eksplisit, maka database akan menerimanya. Namun dengan klausa ini, database akan dipaksa untuk menolak null dan menggantinya dengan nilai default yang sudah ditentukan, baik saat pencatatan data, yaitu insert, maupun mengubah data to update. Oke, untuk selanjutnya ada sintaks yang kita gunakan dalam kasus ini. Sintaks yang pertama ada default. Default ini adalah fallback value. Nah, database menyimpan nilai ini sebagai cadangan. Nah, lalu yang kedua ada sintaks on null. Nah, on null ini adalah kondisi pemicu atau trigger condition. Nah, mekanisme default hanya akan aktif jika nilai yang masuk secara eksplisit dinyatakan sebagai null. Lalu untuk sintaks yang ketiga ada for insert. Nah, aturan ini diterapkan pada operasi penciptaan baris baru. Nah, lalu ada yang terakhir ada syntax and update. Nah, aturan ini diterapkan secara berkelanjutan pada operasi modifikasi baris yang sudah ada. Selanjutnya itu ada tujuannya. Yang pertama itu enforcement of data invariant atau penegakan invariant data, di mana dia itu menjamin secara mutlak bahwa kolom tersebut itu tidak akan pernah berisi null di titik manapun dalam siklus hidup data, terlepas dari bagaimana aplikasi akan mencoba untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya itu ada abstraction of logic atau abstraksi logika, di mana ini akan memindahkan logika bisnis, misalnya status tidak boleh kosong, jika kosong angka tetap aktif. Nah, dari lapisan aplikasi atau kode program ini ke lapisan data pada database. Ini itu disebut sebagai declarative logic. Selanjutnya yang ketiga itu ada protection from explicit nulls atau pelindungan dari null explicit, di mana dia ini banyak framework aplikasi modern mengirimkan nilai null jika sebuah field dari form itu dikosongkan oleh user. Nah, fitur ini itu melindungi database dari ketidaksengajaan aplikasi yang menimpa data valid dengan null saat melakukan update. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian query di Oracle VirtualBox. Kita akan menjalankan code dari case yang kita pilih tadi. Untuk yang pertama, kita akan menjalankan code drop table. Oke, di sini kita akan pertama-tama kita akan mendrop table T1-nya terlebih dahulu agar kita memastikan untuk kedepannya saat kita membuat create dan insert atau update akan berjalan lancar. Ya. Oke, di sini saya membuat tabel T1 yang memiliki atribut ID dengan bertipe data number, lalu ada atribut kedua yaitu ada description dengan tipe data varchar 2 dengan panjangnya 15 dan memiliki default description-nya yaitu nama Christian. Dan di sini selanjutnya saya akan memasukkan data. Di sini saya memasukkan data pertama ke dalam table T1 dengan ID 1 dan description-nya 0.
Jadi yang kedua saya memasukkan data ke dalam T1 dan saya hanya memasukkan ke data ini hanya ID-nya saja. Dan saya akan menampilkan semua data tabel T1. Dan di sini datanya akan muncul ID karena dua data. Karena di sebelumnya kita sudah memasukkan dua data. Yang pertama itu kita tidak mengisi data sama sekali atau nol. Dan yang kedua kita tidak memasukkan data description, tapi ada nama saya Christian karena di sebelumnya di saat kita membuat create table, kita mendeklarasikan bahwa data defaultnya adalah Christian. Di sini selanjutnya saya membuat code mengupdate data tabel T1, mengubah deskripsinya itu semuanya menjadi nol. Di sini kita akan melihat datanya. Dan data di tabel T1 deskripsinya sudah berubah menjadi nol semua. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian query untuk for insert only. Di sini pertama kita harus drop table dulu. Query ini dimaksudkan jika kita sebelumnya sudah memiliki tabel T1, maka jika kita menjalankan query drop, maka tabelnya akan terhapus. Kemudian setelah melakukan drop table, kita membuat table baru dengan nama T1, di mana variabelnya adalah ID dengan tipe number, kemudian description 1 dengan tipe varchar, dan varchar 2 dengan panjang 15, di mana dengan keterangan default or null Valentine. Di sini jika kita melakukan insert value yang null ke dalam variabel description 1, maka database akan otomatis menginsert data Valentine ke dalam description 1. Kemudian ada description 2 dengan tipe varchar 2 dan panjang 15 dengan keterangan default or null for insert only. Kurang lebih description 2 dengan description 1 itu sama. Hanya tegaskan kembali bahwa query ini hanya untuk insert only. Jadi jika kita melakukan insert ke dalam description 2, lalu kita insert null, maka dia akan memasukkan data Valentine. Selanjutnya, kita akan coba memasukkan value ke dalam variabel di tabel T1. Di sini kita memasukkan value untuk ID, description 1, dan description 2 dengan values-nya 1, 0, dan 0. Kemudian kita tambahkan satu baris baru lagi ke dalam tabel T1, yaitu kita hanya menambahkan satu baris yang value-nya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita akan menampilkan isi dari tabel T1. Di sini akan menampilkan isi dari tabel T1, yaitu ada ID, description 1, description 2, beserta value-nya. Kemudian kita akan menjalankan query untuk melihat struktur dari tabel T1 atau deskripsi dari tabel T1. Ini muncul ada name, kemudian ada keterangan apakah dia nol atau tidak, dan ada tipenya. Kemudian kita akan melakukan update untuk tabel T1, di mana kita akan set description
set variable description 1 dan 2. Namun query ini akan menghasilkan error karena sebelumnya kita hanya mengset bahwa variabel ini bisa di-insert dengan nilai null jika hanya insert. Jika kita melakukan update, lalu kita mengset value-nya dengan null, maka datanya tidak akan terupdate. Selanjutnya itu kita akan menjalankan query untuk default on null for insert and update. Yang pertama itu kita bakal drop table atau menghapus table bernama T1. Kita akan menghapus tabel bernama T1 jika tabel tersebut itu ada dalam database. Selanjutnya itu kita akan membuat tabel T1 lagi. Kita akan membuat tabel bernama T1 di mana kita mempunyai atribut yaitu ID dengan tipe datanya itu number dan description tipe datanya itu varchar 2 dengan maksimal karakternya itu 15. Dan di sini apabila kita memasukkan value ke dalam description itu dengan nilai 0, maka database akan otomatis mengupdate nilai tersebut menjadi namanya itu value-nya itu adalah output. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel T1. Data yang akan kita masukkan itu untuk ID-nya itu 1 dan untuk description-nya itu 0. Selanjutnya kita akan memasukkan data lagi. Dengan value dari ID itu 2 dan deskripsinya tidak dimasukkan. Setelah itu kita akan mencoba untuk menampilkan seluruh data yang ada dari tabel T1. Di sini description-nya itu terganti dengan value output karena kita untuk ID 1 kita memasukkan value-nya itu 0, sedangkan untuk T2, untuk ID kedua itu kita tidak memasukkan data untuk description-nya. Selanjutnya kita akan mengupdate tabel T1 dengan set description-nya itu menjadi Davina. Di sini datanya sudah terupdate, sekarang kita akan mengecek lagi atau menampilkan data dari tabel T1-nya. Di sini untuk description-nya itu sudah terubah, di mana yang tadinya itu dari output, karena dia tidak mempunyai nilai atau nilainya itu 0, sekarang sudah menjadi Davina. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat satu tabel trigger. Di sini saya akan melakukan copy paste dikarenakan saat saya ingin mengetik dan di bagian begin new description itu di akhirnya new description sama dengan 0 dan di bagian itu harus ada titik koma dan saat saya titik koma dia tidak akan lanjut ke row selanjutnya. Jadi akan terjadi error. Nah, di sini code-nya juga terjadi error dikarenakan trigger ini tidak bisa terbuat karena kita berada di dalam username sysdba. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke tabel T1. Oke, di sini saya memasukkan ke tabel T1 yaitu dengan value ID-nya 4 dan deskripsinya 0. Dan selanjutnya saya akan mengupdate
tabel T1. Oke, di sini terjadi error saat saya ingin melakukan update set description 1 sama dengan 0. Errornya itu, saya tidak bisa mengubah status data saya menjadi 0, karena by default, dari saat saya membuat tabel T1, description 1 itu tidak boleh 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penyampaian materi. Terima kasih.